Assalamualaikum Ibu Linda. Waalaikumsalam Ibu Susanti. Perkenalkan ya, saya saat ini berperan sebagai coach. Dan yang menjadi coach yaitu Ibu Linda ya. Berikut kegiatannya, selamat menyaksikan. Senang siang ini kita bertemu lagi Ibu Linda. Setelah beberapa hari kemarin kita sudah membuat janji ya sebelum hari ini tiba yang kita nantikan, dan akhirnya alhamdulillah dari janji yang sebelumnya kita sudah buat, akhirnya hari ini di hari yang cerah ini kita dapat bertemu. Bagaimana kabarnya Ibu Linda? Alhamdulillah baik Ibu, sehat juga dan bahagia tentunya. Alhamdulillah. Ini dengar-dengar Ibu Linda ini lagi banyak kegiatan yang pokoknya luar biasa ya, sampai hari ini Ibu Linda terlihat bahagia. Jadi berbagai macam kegiatan itu tidak membuat Ibu Linda surut gitu ya akan kegiatan yang memang seharusnya Ibu Linda lakukan, tentunya untuk membimbing anak-anak kita yang luar biasa ini ya Ibu Linda ya. Terima kasih. Baik Ibu Linda, untuk kesempatan coaching kali ini, permasalahan apa yang akan Ibu Linda angkat? Baik Ibu, alhamdulillah pada hari ini saya ingin menceritakan permasalahan yang ingin disampaikan pada kegiatan coaching ini mengenai perilaku, adab, dan etika siswa yang makin hari makin berkurang. Jadi di sini saya sangat menyayangkan siswa-siswi kita, apalagi saya mengajar tingkat SMK ya Bu ya, ini sudah levelnya dewasa. Mereka itu seharusnya lebih bisa mengaplikasikan perilaku mereka, adab mereka, etika mereka dimanapun mereka berada. Namun hal ini ada beberapa di sekolah saya, mayoritas sih laki-laki Bu yang kurang gitu ya. Kalau untuk perempuan dengan berbagai pendekatan dan program yang sudah dibuat, sudah kemajuannya signifikan. Namun untuk laki-laki ini masih enggan Ibu dalam hal ini. Mungkin karena gengsi atau apa ya. Kemudian juga mereka tuh hanya memberi hormat atau salam kepada guru yang diajarnya saja. Namun untuk guru yang lain tidak diperhatikan. Dan memang kita sebagai guru harus tidak boleh pilih kasih ya Bu ya. Seperti itu. Dan siswa pun seperti itu. Saja Bu, permasalahan yang ingin diangkat. Luar biasa pemaparan yang Ibu Linda paparkan, ini sangat menggugah perasaan saya sampai mendetail seperti itu yang Ibu Linda paparkan, ini sungguh luar biasa ya. Kemudian dari permasalahan berkaitan dengan adab dan etika ya yang tadi Ibu Linda angkat tentang permasalahan yang terjadi di kalangan anak-anak yang beranjak dewasa ya. Kemudian di sini apa saja rencana yang sudah Ibu Linda buat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan adab dan etika? Ya, baik Ibu, untuk rencana yang pertama saya saya memilih materi-materi ataupun praktek ya Bu ya, yang bisa mereka itu menerapkan hal tersebut Bu. Dari mengenai jurnal, kemudian selanjutnya itu ada penilaian sikap, kemudian yang lainnya juga ada slogan MAS harus dilaksanakan, kemudian juga ada program sekolah juga Bu mengenai pembinaan karakter, itu pun sangat berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian juga tentu membuat konten-konten ya Bu ya, saya sudah membuat konten-konten yang itu bisa menggugah anak itu, siswa itu bisa melaksanakan perilaku mereka gitu, ada mereka diaplikasikan. Dan alhamdulillah sudah mereka sudah membuat konten dan juga sudah
apa ya, sudah dipraktekkan oleh mereka dan mereka bisa memahami ternyata hal tersebut itu tidak baik dan harusnya kita menghormati ke seluruh warga sekolah, bukan hanya guru tapi staf tata usaha dan penjaga sekolah juga. Seperti itu, Bu. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik, hanya memang yang laki-laki ini Bu yang mungkin perlu apa ya, perlu treatment yang lebih lagi gitu ya. Salah satunya keteladanan dari gurunya tersebut, dan memang bukan hanya saya saja yang harus memberi contoh teladan ya Bu ya, tapi guru yang lainnya juga. Dan ini merupakan tantangan juga untuk saya bagaimana saya bisa mengajak rekan sejawat dan seluruh warga sekolah seperti itu. Dan tentu juga ingin kolaborasi ya dengan koordinasi juga dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, dan juga inginnya juga dengan orang tua siswa juga Bu, seperti itu. Namun dalam hal ini memang kebanyakan siswa-siswi itu orang tuanya itu ada yang kerja di luar negeri, kemudian kerja di luar kota juga, jadi di rumah itu hanya dengan nenek, ada yang sendirian, jadi mungkin itu bisa jadi faktor penyebabnya ya Bu ya. Jadi mungkin di rumah nggak ada siapa-siapa, ya udah gitu seenaknya gitu, ataupun tidak ada pengawasan di lingkungan rumahnya. Dan juga itu juga faktornya itu dari teman juga ya Bu ya, lingkungan juga, karena zaman sekarang apalagi banyak sekali di ini ya di internet gitu ya, banyak kasus pembulian atau menganiaya guru dan sebagainya gitu. Jadi sangat miris juga sih Bu dengan yang ada di realita ya, ataupun di dunia digital juga gitu. Jadi kurangnya contoh-contoh baik sih. Rencana Ibu begitu luar biasa ya, banyak sekali sepertinya rencana yang ingin Ibu terapkan di sekolah ya, sehingga tadi saya tangkap itu lebih dari 3. Pokoknya ini luar biasa, saya yakin mungkin dengan Ibu menjalankan semua rencana Ibu ini akan lebih maksimal lagi ya, sesuai dengan hasil yang diharapkan. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke tahap identifikasi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Apa namanya, bentuk kesempatan apa yang sudah dimiliki saat ini, untuk apa namanya, untuk menjalankan rencana Ibu? Jadi kesempatan apa yang sudah dimiliki saat ini? Kesempatannya sebenarnya banyak ya. Banyak kesempatan gitu ya dalam kita KBM, kemudian ada juga pembinaan karakter, itu juga seluruh satu angkatan gitu. Jadi itu bisa jadi kesempatan di situ siswa bisa mencontohkan bagaimana adab dan etika yang benar sesuai 5S itu. Kemudian mereka juga terkadang ke ruang guru tanpa permisi, kemudian asal masuk atau gimana, itu kan ada etikanya. Kemudian juga kita menerapkan mengenai bagaimana ngechat ataupun mengirim pesan gitu kepada guru. Itu kadang anak kan ke gurunya, masa seperti itu kan. Jadi dengan adanya kesempatan di baik itu di KBM saya ataupun di program sekolah di pembinaan karakter itu diterapkan Bu. Jadi mereka silahkan buat kelompok yang ini bagian bagaimana izin ya, bagaimana izin saat masuk ruang guru, bagaimana keluar ruangan, bagaimana mengirim pesan dengan guru gitu ya. Kemudian juga karena memang SMK ada prakerin ya Bu ya, jadi mereka coba misalkan izin ke atasan kalian seperti apa, seperti itu. Jadi kemudian mereka bingung, waduh gimana Bu, coba cari dulu kan ya. Mereka harus kan mencari sendiri kan, jangan sampai ya kita nyodorin aja gitu tanpa mereka nggak tahu gitu ya. Makanya dia harus berusaha dulu, kemudian cari-cari, Ibu seperti ini bisa nggak? Oh iya ini udah bagus ya, jadi salam dulu gitu kan. Maaf mengganggu waktunya, izin saya dari ini
saya hari ini sedang sakit, mohon maaf tidak masuk gitu kegiatan praktek, semoga dimaklumi ya Bu. Ya mereka alhamdulillah sudah ada peningkatan gitu Bu, dalam beberapa kesempatan itu sebenarnya sudah ada peningkatan. Hanya memang yang mayoritas laki-laki itu yang enggan memberikan contoh gitu, kayak nggak mau kamu aja gitu. Jadi ya kita harus memberi motivasi ya Bu ya, motivasi bahwa yang laki-laki apalagi pemimpin kan ya, pemimpin harus bisa gitu kan. Jadi beberapa pendekatan akhirnya ya yang mayoritas laki-laki itu ada peningkatan, tapi belum semua sih Bu. Jadi hanya yang berani-berani. Yang Ya, lainnya baik Ibu. Dalam kesempatan ini berarti Ibu sudah menggunakannya ya dengan baik dan mulai menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada. Luar biasa ya. Nah, dari kesempatan yang sudah Ibu gunakan dari sebelum digunakan, kira-kira dari skala 1 sampai 10 dari siswa perempuan dan laki-laki itu, setelah Ibu menggunakan kesempatan, di mana pencapaian tujuan Anda dari skala 1 sampai 10 setelah menggunakan kesempatan tersebut? alhamdulillah Bu, skalanya bisa untuk yang perempuan udah 10 Bu. Kalau yang laki-laki ya 8 lah. Luar biasa ya, luar biasa. Nah, alhamdulillah. kemudian setelah melakukan kesempatan tersebut, pasti ya Bu ya ada hambatan yang Ibu hadapi gitu ya. Kemudian apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya? Hambatannya itu kalau boleh tahu apa saja nih Bu? Hambatannya yang pertama dari siswanya sendiri ya Bu ya. Dari siswanya sendiri hambatan itu motivasi gitu, motivasi ingin menjadi yang lebih baik tuh kurang gitu, jadi dari siswanya. Kemudian hambatan yang kedua dari teman sejawat ya Bu ya, atau dari lingkungan sekolah yang belum semuanya bisa menerapkan hal tersebut. Jadi ada beberapa guru juga yang sesuai karakternya gitu, itu mungkin jadi hambatan. Dan juga saya juga mungkin hambatan dari sayanya belum memberikan memberikan alternatif solusi yang tepat, mungkin hambatannya itu. Luar biasa ya, Ibu dapat menemukan hambatan-hambatan, tetapi Ibu menyadarinya dan mungkin akan bisa mengatasi hambatan-hambatan yang Ibu hadapi. Kemudian setelah menemukan hambatan, kita masuk ke rencana aksi nyata nih Bu. Ini bagaimana nih? Di rencana aksi nyata ini, strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan itu strategi apa lagi ya Bu, kira-kira yang belum Ibu lakukan gitu? Strateginya lebih ke kolaborasi ya Bu ya. Kolaborasi yang konsisten lah. Ini memang kalau kolaborasi kerjasama itu membutuhkan kita bisa menurunkan egonya masing-masing, itu yang sulit ya Bu ya. Kadang ada juga yang apa sih gitu tentang ini, jadi ada beberapa selentingan yang kurang gitu ya Bu ya. Jadi mungkin strateginya meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan rekan sejawat, juga kemudian dengan kepala sekolah tentunya, kemudian dengan siswa dan dengan orang tuanya juga. Jadi pada saat rapat kita bisa memberikan apa yang terjadi dan apa yang harus orang tua dukung gitu. Intinya memberikan kasih sayang ya Bu ya. Kita harus memberikan kasih sayang, memberikan keteladanan yang baik itu harus. Berarti dari strategi yang akan Ibu lakukan ini, adakah prioritas dalam pencapaian tujuan Ibu? Lebih diprioritaskan ke apa gitu untuk lebih mencapai tujuan Ibu? Prioritasnya dari siswa sendiri ya Bu ya, maksudnya siswa itu sendiri mereka kan sudah diberikan beberapa
keteladanan dan kesempatan dan lain sebagainya, diberikan banyak praktek ataupun praktek baik lah ya dalam menerapkan 5S dan etika tersebut. Namun memang harus didukung juga Bu, didukungnya itu dari warga sekolah, kemudian juga dari orang tua juga. Jadi, saling berkaitan sebenarnya Bu ya. Jadi intinya prioritas yang pertamanya itu lebih ke siswa pasti ya Bu ya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ya butuh dukungan dari pihak sekolah, dari orang tua gitu ya Bu ya, karena memang yang kita prioritaskan itu siswa, betul sekali ya Bu, luar biasa pokoknya. Nah, kemudian gambaran ukuran keberhasilan dari tujuan yang sudah Ibu buat itu gambarannya seperti apa Ibu? Ya, gambarannya itu lingkungan di sekolah itu bisa saling menghargai, menghormati, kemudian saling menyapa satu sama lain gitu, memberikan kata-kata positif itu senang. Maksudnya ukuran keberhasilan saya itu rukun lah ya, di sekolah itu saling rukun, saling tegur, saling sapa, saling menghormati gitu. Jadi dengan seperti itu lingkungan positif dari sekolah atau budaya tersebut akan terus terjaga gitu, dan itu bisa nanti pada saat mereka sudah lulus dia bisa memberikan positifnya itu seperti itu. Luar biasa ya. Keren Bu, luar biasa ini gambaran ukuran Ibu sudah menggambarkan seperti itu ya. Kemudian yang terakhir dari sesi coaching ini Ibu tidak berasa ini kita masuk ke tanggung jawab Ibu ya. Ke sesi tanggung jawab ini menurut Ibu komitmen apa yang akan dibuat untuk rencana Ibu yang luar biasa ini? Untuk komitmen tentu sekolah memiliki visi ya Bu ya. Visi sekolah itu kita terus tingkatkan karena memang tujuan berdirinya sekolah seperti itu. Mewujudkan siswa yang berbudi pekerti, kerja keras, inovatif, kemudian berakhlak mulia dan berwirausaha gitu. Jadi komitmen yang saya akan buat ya tujuan tersebut karena memang sesuai visi dan misi sekolah, maka komitmen tersebut harus dibarengi seluruh pihak Bu, seluruh pihak yang ada di sekolah, baik itu dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian dari siswa dan juga bisa dari masyarakat atau orang tua ya Bu ya, orang tua gitu untuk pendukungnya. Komitmennya ya semua pihak ya Bu ya, seperti itu. Karena kalau hanya satu yang kerja terus yang lainnya pasti jomplang, ada tidak stabilan gitu. Baik. Makanya harus saling berkaitan. Orang tua pun ikut andil. Lalu dari program ini menurut Ibu jangka panjang apa jangka pendek ini dilakukan perbaikannya itu untuk berkaitan permasalahan adab dan etika ini? Ya, karena memang kalau adab etika itu setiap saat ya Bu ya, setiap saat dan memang harus terus diterapkan gitu. Jadi makanya untuk jangka panjang tersebut itu lebih bagus lagi. Jadi selama mereka sekolah dan bisa menularkan positifnya itu selain di sekolah juga di lingkungan rumahnya, di lingkungan itunya juga, lingkungan masyarakat juga, dan lingkungan pergaulan juga. Kan kita juga senang ya Bu kalau misalkan berarti anak siswa itu sekolah di situ tuh ini loh ada ada perbaikan, ada lebih baik gitu, itu merupakan kebanggaan kita juga. Baik, Ibu luar biasa ya, mempunyai tanggung jawab untuk jangka panjang. Semoga program yang Ibu rencanakan ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai yang diharapkan, kemudian juga mendapat dukungan dan kerjasama dari semua pihak yang berpusat untuk tujuan perbaikan adab dan etika murid ya, karena memang itu
tujuan kita bersama ya, tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Dan dalam hal ini mungkin dibutuhkan kolaborasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dapat menjalankan program ini dengan baik ya, Ibu ya. Amin. Terima kasih sudah memaparkan ya atas permasalahan yang Ibu rasakan dan berbagi, dan mudah-mudahan menemukan solusi dari permasalahan ini. Nah, kemudian ke refleksi ya Bu ya, ke refleksi refleksi yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan Ibu? Yang sudah berjalan dengan baik, kita komunikasi dua arah ya Bu ya. Selain Ibu mendengarkan aktif, saya berbicara aktif, namun saya rileks gitu, yang saya paparkan, kemudian Ibu juga mendengarkan, Ibu memberi kata-kata yang positif, tidak menjudge saya, itu yang sudah baik. Semoga kita bisa terus bekerja sama ya Bu ya, dan kita bisa meningkatkan keterampilan komunikasi dua arah kita. Ya, kemudian yang berikutnya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan nih? Baik, yang perlu diperbaiki mungkin ini ya Bu ya. Bu Linda dengan Bu Susan sudah selesai waktunya? Sudah selesai prakteknya? Sedikit lagi Bu untuk refleksi. Baik, terima kasih. Untuk yang perlu diperbaiki ini ya Bu ya, kita memerlukan dan kita bisa menahan diri karena memang penuh emosional gitu ya. Kemudian tapi akhirnya kita bisa saling memahami yang perlu ditingkatkan. Jadi menahan diri saya juga. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present itu Bu, sebelum dan saat melakukan sesi coaching ini? Baik Ibu, karena memang saya sedang di luar ya, jadi fokus saya terpecah Bu. Jadi mungkin lain kali saya bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya agar saya bisa fokus. Oke. Berikutnya, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, saya memperbaiki, saya bisa mengatur waktu lebih baik lagi, baik itu segi waktu dan segi tempatnya, karena memang tempatnya tadinya sudah aman gitu, ternyata ada beberapa kendala, hujan deras di sini Bu. Sibuk ya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Ibu Linda. Apapun keadaan Ibu Linda, alhamdulillah sesi coaching ini berjalan dengan lancar dan inti-intinya sudah kita tangkap secara bersama ya, terjalin komunikasi dua arah juga. Tiba akhirnya saya sebagai coach memberikan umpan balik terhadap pemaparan yang sudah Ibu Linda sampaikan tadi, bahwasannya dalam permasalahan Ibu Linda dalam menerapkan adab dan etika khususnya di anak-anak SMK, anak-anak yang beranjak ke masa dewasa gitu ya, dengan permasalahan yang ada, Ibu Linda sudah menemukan solusi yang luar biasa, ingin bekerja sama, berkolaborasi dengan semua pihak ya. Ibu Linda tujuannya tak lain untuk menciptakan lingkungan dan budaya sekolah tetap terjaga agar terjalin dengan rukun, terciptanya sekolah yang aman, nyaman tentunya buat warga sekolah dan peserta didik. Semata-mata mungkin apapun yang akan Ibu Linda lakukan, tujuannya untuk peserta didik itu sendiri, untuk masa depan peserta didik itu sendiri. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Tiba saatnya sesi coaching ini selesai. Alhamdulillah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.